Oh ya itu. Jadi sebetulnya Interior juga jadi. sebetulnya Bapak sudah mulai sudah mulai menghidupkan survival mode itu untuk mencari dikit-dikit. mendiversifikasi usaha kan. Iya. Ya. Jadi itu salah satunya semangatnya guys memang dalam kondisi sekarang ini ya untuk pintar-pintar mendiversifikasi usaha agar tetap bisa bertahan dalam kondisi yang memang ya tidak biasa seperti ini. Welcome to my channel Travel Indonesia by Mirdan. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Hai, selamat sore, jumpa lagi dengan Travel Indonesia by Mirdan. Kita kali ini akan berjalan-jalan ke salah satu bagian daripada industri furniture yang ada di Kota Palembang. Kita akan melihat bagaimana suasana atau kondisi industri furniture selama masa COVID-19 ini. Kita nanti akan berbincang-bincang dengan salah seorang pelaku di industri ini dan ingin mendapatkan gambaran kondisi sebenarnya. Yuk kita mulai pembicaraan ini. Ya guys, kita akan memperkenalkan kepada you guys semua seorang pelaku industri furniture, Pak Ahmad ya Pak ya? Iya. Pak Ahmad ini nanti beliau akan memperkenalkan diri, kemudian nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau mulai dari pengalaman, latar belakang, kondisi pasar dan juga harapan ke depan. Baiklah Pak Ahmad, mungkin Pak Ahmad ada yang ingin diceritakan dari latar belakang Pak Ahmad sendiri? Sudah berapa lama terjun di ini, latar belakang mungkin Bapak mungkin bukan orang dari desainer tiba-tiba terjun itu gimana ceritanya? Jadi sebenarnya kalau latar belakang backgroundnya itu nggak ada sama sekali Pak. Ya. Tapi memang kalau dari kecilnya memang saya suka dengan namanya interior. Interior ya. Baik barang-barang kecil maupun sampai dengan barang-barang yang besar, contohnya lemari apa aja. Iya, meja, kursi ya. Senang itu. Saya jadi kalau saya dulu juga suka travel. Jadi setiap saya kalau ya alhamdulillah kalau tidur di hotel pasti saya melihat interior daripada hotel-hotel tersebut. Contohnya yang masih terngiang di saya ini, saya mungkin tahun berapa saya lupa, itu sekitar
70-an. Itu saya nginep di Hotel Hyatt Jogja. Di situ saya lihat dari interiornya apa. Kemudian ya kalau saya jalan-jalan ke tempat-tempat lain juga sama. Saya suka melihat, mengamati ini ya, mengamati interior ya, terutama yang dari bahan-bahan kayu, memang spesifik kayu ya, Iya. bukan dari batu, apa dari keramik, apa dari spesifik memang, bukan spesifiknya memang furniture ya, kayu, yang kayu. jadi menariknya ke kayu ya, tertariknya ke kayu ya. Tertariknya ke kayu. Oh, ya. Nah, kalau saya jadi memang udah lama tertarik. Tapi kalau untuk namanya usaha Terjun di bidang furniture ini, mungkin saya ini paling masih bayi lah. Untuk ukuran usaha. Iya. Kurang dari 2 tahun. Tapi saya, jadi kalau untuk skillnya nggak ada sama sekali dalam arti kata bahwa saya ada backgroundnya di sana, nggak ada. Tapi saya cuma suka menghayal aja untuk cara membuatnya. Apalagi kan kalau sekarang ini kan kita agak lumayan gampang untuk melihat satu produk, terus kemudian gimana cara buatnya, ya kita bisa lihat di YouTube. Nah dari sanalah saya mulai usaha itu dari bikin lemari pakaian. Nah, memang saya sih condongnya selalu lihat kayu itu dari corak seratnya. Karena saya melihat kalau dia nggak ada serat itu kayak mati aja gitu, nggak ada apa istilahnya seninya lah. Jadi seninya itu dari kayu yang mempunyai serat-serat ya, yang menunjukkan gelombang-gelombang atau ya, kontur serat di dalam kayu itu ya. Jadi ya kalau yang udah paling banyak dikenal sama masyarakat itu kan jati Pak. Tapi di samping jati itu kan banyak macamnya, kayak sonotoling, sungkai, akasia, terus banyak macam kayu lain yang kira-kira banyak untuk furniture. Apalagi kalau yang suka dengan serat kayu, tampilan serat kayu, itu kita bisa melihat indahnya kayu itu di situ. Kalau menurut saya, dan saya juga yang. Terus Bapak untuk membuat sebuah desain itu, apakah ini kan custom ya? Di sini semua produk custom ya? Custom ya. Jadi biasanya customer yang datang itu sudah membawa atau Bapak bimbing untuk mencari desain ya? Desain yang sesuai dengan harapan atau keinginan mereka? Jadi kebanyakan. Atau punya produk katalog gitu Bapak? Nah kebanyakan customer itu dia sudah punya gambaran. Sudah punya gambaran ya? Nah, dia udah punya gambaran. Ya. Tapi saya coba sarankan gimana misalnya dia mau bikin satu produk, terus saya sarankan dengan produk yang saya ada di katalog saya. Ya alhamdulillah kebanyakan tertarik. Karena ada yang memang sudah punya sendiri apa namanya kemampuannya. Tadi kalau saya lihat produk Bapaknya ada berapa desain? Produk desainnya ada rustik, ada apa tadi? Modern? Oh, jadi kalau tergantung dari konsumen. Jadi kalau konsumen itu kalau dia mau minta namanya selera ya. Ada yang larinya ke modern. Modern ya? Ya. Modern itu mungkin yang minimalis seperti itu? Ya, atau? kalau modern itu minimalis yang banyak-banyak. Mungkin itu yang umur-umur, kalau saya amati itu customer yang di bawah lebih kurang 40 ke bawah yang banyak modern. Umur 40 ke bawah ya? Iya. Oh iya. Tapi kalau dia ngikutin tren, itu kebanyakan anak-anak mudanya itu dia larinya ke
rustic. Rustic ya. Ya, apa adanya. Contoh rustic yang mana Pak? Contoh rustic seperti ini Pak. Oh ini rustic. Apa adanya kan. Oh iya. Cuma dipoles saja. Cuma dipoles saja. Iya. Oh jadi nggak pakai ukiran, nggak pakai pahatan-pahatan gitu ya maksudnya, rustic gitu ya? Ya memang kalau untuk ukiran atau pahat-pahatan, mungkin kalau sekarang itu udah agak langka Pak ya. Oh udah saya langka. juga kurang suka. Dan mungkin juga di dunia, bukan kita ngomong di Indonesia, di dunia pun udah ngarah ke minimalis. Minimalis ya, tren dunia ya? Iya. Kenapa mereka kesana minimalis? Nggak ada ukir-ukiran, karena kalau ukir-ukiran itu perlu perawatan. Ukiran perlu perawatan dan harus ini ya, agak ini ya, memerlukan banyak ini ya, karena dia detail ya dan banyak sela-sela untuk dibersihkan atau dirawat ya. Nah itu jadi kembali lagi ke perawatan. Nah kan sekarang di era sekarang ini orang sibuk gitu. Terus kedua pembantu juga susah kan? Oh ya. Ya kan kalau ada mungkin ada yang mau gajinya mahal. Oh jadi gitu ya. Jadi kalau apa adanya memang lebih murah perawatan ya. Kalau perawatannya jelas untuk Rustic. minimalisnya, rustic tadi. Jadi modern, rustic, terus Ya kalau dua itu aja ya. ke klasik juga bisa. Oh klasik ya. Ya klasik. Jadi 3 ya. 3 yang bisa Bapak Ya, garap ya. yang saya ya kalau ukiran saya terus terang Nggak inilah ya. Oh. Sebenarnya ukiran itu sekarang kebanyakan udah pakai CNC Pak. CNC. Iya, mesin CNC. Oh pakai mesin ya. Iya, pakai Oh mesin. menggunakan mesin ya. Iya, Kalau yang ini tadi klasik. yang klasik. Yang klasik. Ya, ukiran-ukiran. Oh, ya. Sekarang udah gunain mesin. Tidak lagi tenaga ini ya. Hand itu ya. Bukan hand. Orang lewat lama. Oh Dan ya. tukangnya pun mahal kalau mau bayar. Ya. Kalau pakai mesin ya tinggal kita model kayak apa, kita tinggal jiplak. Dan mungkin dia dari segi rentang waktunya lebih cepat ya. Tentang waktunya kerapian Kerapian. pun lebih ini, Lebih baik lebih bagus kalau dengan mesin. dengan mesin. Oh. Itu bedanya aja. Ya, bedanya ya. Udah normal Pak. Ya. Namanya kalau mesin kan pasti lebih rapi Ya. kerjanya. Terus kalau orang yang datang ke sini biasanya kebanyakan minta model apa dia kira-kira kalau misalnya pengalaman Bapak? Umumnya itu yang ngarahnya ke ya campur lah Pak. Campur ya. Antara modern sama plastik. Oh ya. Nah kalau kita lihat kategori customer lah. Jadi Bapak bilang di bawah 40 dia yang modern cenderung ya. Iya. Terus mungkin yang lebih tua dia cenderung ke mungkin rustic atau klasik begitu kira-kira. Iya, lebih Seperti kurang itu ya. seperti itu. Tapi kalau dari kategori badan usaha atau untuk tempat-tempat yang seperti misalnya hotel atau restoran, mungkin arahnya kemana dia? Desainnya yang mereka lebih suka. Tergantung juga. Ya, alhamdulillah kalau hampir rata-rata hotel yang cukup besar di sini, Bapak juga sempat masukin ke sana ya? kecuali mungkin kan nggak tahu bintangnya tuh kalau Yeah. bintangnya nggak tahu bukan bintang 5 kali Yeah. di Palembangnya Yeah. ada bintang 5 kali Yeah. bintang 4 rata-rata sudah masuk upper Lindam itu untuk food decoration Pak. Food decoration ya? Ya itu untuk displaynya misalnya mereka taruh untuk breakfast. Nah mereka kan punya kreasi-kreasi Iya. di mana mungkin ya kalau kita mau jujur ya kita jiplak dari Iya. Eropa, Iya. kebanyakan di situ untuk breakfast itu Iya. Eropa, Jepang. Nah itu jadi mereka taruh di saya juga bikinnya seperti itu ya kayak contohnya kalau untuk Jepang sushi boat disebut gitu. Sushi boat bikin Nah, itu. makanan sushi dikasih perahu-perahuan ditaruh di meja mereka.
Oh, didesain seperti itu ya. Ya, jadi harganya lebih mahal. Oh, iya iya iya. Karena Ya. ada bootnya itu jadi agak mahal. Termasuk ada bridge-nya juga ada. Nah, untuk Jadi dari segi konsumen atau yang customer yang datang ke sini, memang kelompoknya lebih banyak mana Pak? Ada pemerintah, hotel-hotel usaha atau orang per orang? jadi kalau untuk hotel kayaknya selama pandemi ini stop. Stop ya? Stop. Oh ya ya. Kalau dulu agak jor-joran, kalau Iya. sekarang stop. Stop ya. Jadi mereka stop juga ya dalam arti kata untuk perbelanjaan ini ya, Iya. interior ya. Kalau mungkin lebih banyak ke ini ya, individu ya, individual ya. Individu, Pak. Banyak kan sekarang individu. Ya. Jadi apa namanya, konsumennya campur, Pak. Ya, Kalau Bapak tanya dari kelas mana ya campur lah ya. campur. Campur ya, ya. Dari bawah sampai menengah. Tapi ini selama pandemi ini memang menurun yang yang datang ke sini ya, agak jauh ya, Agak berkurang ya. berkurang ya, kurang ya, Berkurang ya. kurang ya. Terus kalau misalnya dari rentang rantai, Bapak ini kan katakanlah di rantai bagian akhir lah ya. Ya. Sekarang di awalnya di Bapak ini misalnya perlu produk apa deh, misalnya kayu ya, kayu Pak ya, yang jelas ya, kayu ya. Kemudian apa lagi Pak? Mungkin produk-produk besi ya. Ya, besi. Oke, besi ya. Itu apa? Pot-pot itu. Ya, batu-batuan ya. Ya, batu-batuan. besi. Batu-batuan, besi, semen mungkin ya, dikit ya. Ada perlu ya, mungkin karena itu ada skip itu aja ya. Ya, Yang paling dominan mungkin kayu ya Pak ya. ya, yang paling dominan saya kayu, Pak. Kayu. Dan kebanyakan kayu, customer pilih yang mana Pak? Apa kayu sungkai, apa kayu apa tadi? Albasia. Albasia. Nah, kalau kayu sungkai albasia ini kan seratnya kan kelihatan Pak ya. Jadi cantik lah kalau menurut saya. Iya. Saya nggak tahu tapi kalau menurut yang lain. Mirip-mirip ya, kayu jati mungkin ya. Nah, itu di situ kita jadi ngambil. Kelebihannya dia itu mirip kayu jati ya. Mirip kayu jati. Urat-urat dari ininya itu ya. Nah, dan harganya nggak begitu mahal. Jadi jauh di bawah jati ya. Iya, bisa hampir setengahnya Pak. Iya. Kalau jati. Padahal Kalau ngolahnya sendiri dia tingkat kekerasannya gimana? Lebih mudah, lebih susah jati atau? kalau itu dia lebih kerasnya keras jati, tapi kalau untuk ininya dia jadi di bawah jati lah Pak. Tapi di situ kita kadang-kadang aneh. Kalau kita ada namanya mesin serut, itu ada pisaunya. Malahan kayu yang lembut, contohnya sungkai. Itu kalau kita sudah berapa kali pakai, itu dia akan cepat bikin tumpul Pak. Oh, sungkai itu ya? Sungkai. Berarti keras juga sungkai. Kayunya lembut, tapi dia cepat bikin tumpul. Oh, ini Tahu juga kenapa? ya? Kenapa ya? Ya oke. Balai konspirasi apa namanya kehutanan ya, Iya. tanya Iya. kenapa? Iya. Nah, Terus itu ya kadang-kadang aneh. Nah, kalau di sugu ya lembut, tapi dia cepat bikin tumpul mesin sugu. mesin subuh, oh mungkin ada ininya ya. Di situ ada kandungan dari dalam ini ya, tapi Nah, nggak. mungkin ada kandungan yang Bapak seperti. Terus ada pengaruh nggak selama ini supply input tadi ke usaha Bapak ini? Misalnya kayu mungkin sulit nggak mendapatkannya sekarang Pak? Dia itu kalau kayu musim hujan yang agak susah. Musim Kalau hujan untuk susah. sungkai, Pak ya. Heeh. Nah, itu agak susah. Kalau albasia rasanya cukup lumayan, terus ada terus di pasaran gitu. Ada terus ya. Dapatkan itu dari mana itu Pak? Beli kayu-kayu itu? Dari panglong, dari penjual kayu? Saya kebenaran dapat kayu itu langsung dari penampung kayunya Pak. Jadi Oh, jadi langsung penebang, dari penebang. dari penebang nih?
dari penebang ke penampung. Ke penampung. Nah, penampung itu yang Menyuplai Bapak. nyuplai saya. Jadi Oh. potongnya, kita mau potongan ukuran berapa, ketebalannya berapa. Oh ya, jadi Bapak agak ini juga ya, motong jalur juga gitu ya, tidak melalui. Karena kayu yang saya pakai ini, Albasia dan Sungkai ini, depot yang ada di Palembang ini agak jarang jual. Sungkai sama Albasia tadi, Nah, jarang. Jadi rata-rata yang bergerak di furniture itu mereka juga langsung ke sana. Oh, jadi mereka juga langsung ke sana. Ke depot itu ya khusus kayak kusen, pintu. Oh, itu banyak bisa, ya, udah pasaran biasa gitu. ya pasarannya ya. Contohnya kayu merawan, Hmm, kulim, itu kan untuk kusen merawan. Itu bisa kita dapatkan ya, di panglong-panglong ya, Di depot-depot. depot kayu ya. Tapi kalau Albasia sama Sungkai tadi ya ke tadi ya, penampung kayu ya, penampung ya, penampung. Itu masih di wilayah kita juga, Sumsel sini. Masih di wilayah Sumsel. Wilayah Sumsel ya. Iya. Tapi kira-kira itu Pak, kayu Sungkai ini termasuk kayu yang ini enggak? Bukan yang dilarang atau mendapatkan perlakuan khusus dalam jual beli? Enggak ya, jadi karena apalagi kan namanya Albasia, Akasia itu justru mereka sistem tanam gitu Pak. Makanya nggak bisa, agak susah, agak langka lah kalau di atas 2 meter dapat kayu. oh jadi panjangnya ya, Iya. kurang dari 2 meter ya. Nah, Terutama mungkin anu ya, akasia tadi ya. Akasia. Akasia juga dipakai sebagai bahan import di sini. Iya, ini Pak. Ini akasia ini? Ini. Oh. Akasia, ada jati di Oh, campur. Ya, 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 ya. Jadi memang kayunya itu kalau katakanlah ini ya, kayu legal itu Pak ya. legal Pak. Legal ya. Legal. Oke, ya. Nah, tapi kita nggak tahu Pak ya. Kalau ngomong legal itu kadang-kadang ya kita nggak mungkin kita tanya sama si penampung itu. Ya. Ini kayu legal kan? Iya. Nggak mungkin ya. Iya. Tapi memang rata-rata kalau untuk mendapat kayu itu ya memang di situ ya. Iya. Mereka legal. Ya. Ya, tapi ya nggak tahu ya. Selama pandemi ini tidak mengalami kesulitan ya mendapatkan itu ya. Kalau Bapak perlu misalnya Ada. bisa di drop gitu ya. Iya, drop. Biasanya dalam bentuk sudah keping-keping ya. Iya, sudah keping. Keping tinggal kita ini ya. Tinggal kita yang kita kelolanya mau Iya. jadi potongan berapa. Oh, gitu ya. Terus mengolahnya sendiri Bapak ada ini enggak tenaganya? Kalau hari ini memang nggak ada Pak. Tapi kalau misalnya yang kemarin-kemarin saya ada. Tapi kalau untuk misalnya ada yang mau proyek jadi besar, ya satu rumah misalnya, tolong saya mau interior satu rumah dari pintu masuk sampai dapur sampai taman, itu tukangnya bisa. Bisa ya, bisa dicari ya. Tapi kalau untuk yang per item 1-2 itu agak susah. Karena ya di Palembang ini boleh dibilang agak langka kalau untuk tukang mebel. Iya, agak langka ya. Banyak kan tukang kayu Pak. Banyak kan tukang kayu ya. Nah, Jadi sekarang kesulitan mencari tukang ini mebel ya, iya, tukang furniture ya. iya Pak. Untuk di Palembang ya. Iya, bukan saya aja sendiri Pak. Beberapa teman juga yang bergerak di furniture selama pandemi ini kan kebanyakan juga orang Jawa di sini. Iya, iya. Malahan nggak mau pulang lagi ke Palembang, tukang-tukangnya. Gak mau lagi. Nggak mau apa biaya pulangnya itu mahal. Ya, nggak mau lagi ke Palembang. Mesti PCR. Itu kondisi sekarang pandemi ini ya. Iya. Ya mudah-mudahan nanti setelah kondisi membaik mungkin tetap ini ya ada minat mereka ya untuk di sini ya. Iya. Terus yang dari segi
pelanggan atau customer yang datang itu memang rata-rata memang dari wilayah sini aja, dari Palembang saja Pak ya? Enggak, saya pernah dapetin customer dari Muara ini, Oh, Marinim. dari Lahat, Oh, iya, iya. Kayu, Iya. pernah juga. Ya. Ini customernya nggak dari sini aja Pak. Terus dari jenis produk yang namanya furniture itu kan definisinya kan cukup luas itu Pak. Iya, iya. Apa aja yang sudah Bapak kerjakan di sini Pak? Mulai dari kursi, meja. Jadi kalau yang saya pernah kerjakan macam-macam Pak. Ya, ya. Dari kursi, meja, itulah yang saya bilang tadi pertama. Yeah. Food decoration. Food decoration. Untuk display. Ya. Biasanya itu mereka sebut untuk di display makanan. Display makanan ya. Iya, Di hotel-hotel gitu ya. Iya. Kalau begitu, jadi itu mungkin kalau food display, mungkin kalau bentuk makanannya agak perlu berukir, mungkin berukir juga, jadi harus perlu di ini juga ya, carving juga. Kan belum pernah, saya dapetin yang pakai ukir. Belum ya? Belum pernah. Yang ada Jadi agak polos gitu ya? polos, rata-rata polos. Polos ya. Ya, nggak ada ukirannya. Paling ada kayak semacam profil-profilnya Iya. bisa. Ya. Ya. Nah, kalau yang mesin-mesin ukir itu ya cukup mahal Pak. Karena kalau saya ini kan UKM Pak. Iya, iya. Jadi memang sebagai usaha kecil menengah, UMKM ya mungkin ya, agak ini juga ya, usaha mikro, kecil dan Benar Pak. UKM iya, itu iya. bisa miliaran Pak ya. Kira-kira ada terbayang nggak misalnya perlu bantuan pendanaan ya mungkin dari pihak perbankan gitu Pak untuk lebih berdaya lagi lah usaha Bapak ini Pak, atau cukup mengandalkan dari Kalau saya lihat Pak ya, apa saya salah dengar Iya. atau saya gimana? Katanya dibantu sama pemerintah untuk apa Bapak tadi bilang UMKM. Oh UMKM ya, iya. Ada yang bilang 2 juta, Ada 10 juta, 5 ada juta, yang 12 juta, iya, yang gitu. iya, Apa namanya? Saya coba datangin iya, BRI. iya. Waktu itu, dia bilang nggak ada Pak, mesti ada jaminan. Kalau jaminan pribadi aja boleh nggak Pak? Saya bilang. Belum ada Pak, dia bilang itu Iya. jaminan pribadi. Jadi maksudnya jaminan itu mungkin tanah ya gitu ya, mungkin sertifikat tanah bersertifikat mungkin atau Ya itu udah percuma aja kalau seperti kayak gitu ada jaminan. Nggak usah aja promosi, nggak usah begini bantuan gini-gini, nggak usah. Bank pasti terima kalau ada jaminan, itu aja. Kuncinya di situ. ya, Nggak usah pakai ada peluncuran ini, peluncuran itu, Iya. bantuan ini, ya, bantuan itu. ya, Sebenarnya sih itu memang udah ada yang terlaksana yang 2 juta apa yang itu bagi yang apa yang ini, berhenti kerja itu. ya pelatihan kerja ya, Bukan yang diberhentiin kerja terus iya nggak pengangguran untuk mencari kerja, ya. Ntar kalau dibilang pengangguran tersinggung. iya, iya. Jadi apa bantuan untuk pelatihan mungkin ya dalam rangka mencari kerja gitu ya, Iya, iya. itu maksudnya. Kayaknya udah terlaksana kalau nggak salah. Ya, ya, Itu pun saya coba. ya, Yang 2 itu aja saya coba. ya, Nggak tahu, nggak Iya. ada kabarnya gitu. Iya. Pak. Iya, kan. Sebenarnya ya kalau mau bantuan itu untuk UMKM apalagi ya. Jadi agak sulit ya waktu itu ya mendapatkan itu ya bantuan dari UMKM ya kelihatannya ya. sepertinya kayak gitu Pak. Oh gitu ya. Belum saatnya atau Pak kapan waktu itu Pak? 2 tahun yang lalu? berapa? Kira-kira mungkin 6 bulan yang lalu. Oh masih suasana lalu, pandemi inilah ya. Iya, masih pandemi ini. Masih pandemi ini. Ya, ya.
mungkin agak ketat ya mungkin ya persyaratan dan lain-lain karena kondisinya cukup ini. Syaratnya sama Pak dari dulu. Karena kalau Tapi intinya memang Pak Ahmad perlulah ya bantuan kalau gitu ya untuk ini ya, jalankan itu ya. istilahnya bantuan itu sangat perlu saya. Sangat perlu ya. Kalau sekarang hidupnya ya pas-pasan ya hanya begini aja Pak. Oh iya ya. Dia kan bisa berkembang ya alhamdulillah. Iya. Tapi memang Bapak ini sebagai pemain di industri furniture ini memang sudah di masa ini ya, sudah di masa purna tugas ya mungkin ya. Kelihatan Udah berumur Pak. udah berumur ya, ya, ya. Di atas 60 Di tahun. atas 60 ya, ya. Di atas 60 baru saya mulai. Ya, jadi memang ini pun dari segi fisik juga mungkin Udah berkurang. udah berkurang ya. Iya, iya. Tapi menjalani ini memang tentu dengan passion mungkin akan menghasilkan produk-produk yang baik gitu Pak ya, yang bagus ya, berkualitas ya. Insya Allah, insya Allah. Iya. Tapi tetap pasti ada kendalanya Pak, di mana-mana pun kita Iya. kendala itu pasti ada. Ya. Nah itu nanti kalau ada mungkin ya teman-teman kita mau minta advice atau minta buatkan yang custom made gitu ya, Bapak bisa ya datang ke sini ya gitu ya. Ya. Insya Allah Pak. Ya. Insya Allah Pak bisa. Ya, ya. Iya. Baik, Pak. Betul. Ah. Jadi saya nggak, ya saya bilang dari pintu masuk sampai ruang dapur Ya. itu saya pernah semua bikin Pak. Oh, jadi anu ya, interior design pun Bapak bisa ya ngerjain. Iya. Tapi catatan dari kayu ya. Iya dari kayu. Kayu. Pak. Jadi seperti rumah Bapak ini kan saya lihat tadinya saya agak tertarik juga berapa kali lewat. Ternyata ini bangunan kayu ya Pak ya. Iya. Desain sendiri atau gimana ini dulu Pak? Enggak, ini Cerita. waktu itu udah jadi Pak. Sudah jadi ya? Dalam arti kata Beli sudah jadi. jadi. Sudah jadi ya. Iya. Terus ditambahin ininya ya. Nah, kan kalau tetangga semuanya udah gedung. Kita aja masih kayu. Kayu. Tapi kelihatan unik Pak. Ini dua Pak. Ah. Satu kelihatan unik, satu kelihatannya nggak mampu. Beda aja Pak. Yang Iya. mana nih Pak? Iya, tadi mungkin karena alasannya kelas mikro tadi, usaha kecil menengah. Iya, iya, Ya alhamdulillah paling tidak kan Bapak masih bisa menghasilkan sesuatu dan dari hasil itu kan masih survive juga ya Pak ya. Iya Pak. Berguyur lah kata Bang Palembang. Iya, beguyur. Dan memang saya kira usaha-usaha seperti ini mungkin banyak Pak. Arti kata di masa ya pandemi ini ya memang usahanya berjalan lambat karena memang dari segi permintaan juga jauh menurun. Iya jauh. Sehingga produktivitas pun jauh menurun. Iya, Tapi pada prinsipnya memang ya survival itu perlu di ini ya, survival mode itu harus dijalankan dalam masa-masa seperti ini ya. Dalam arti kata ya, kalau diversifikasi dari usaha Bapak ini seperti apa misalnya, biar bisa survive tadi? Saya kurang paham maksud. Diversifikasi usahanya mungkin ya, ini kan furniture ya, mungkin nanti jadi menerima pesanan membuat rumah kayu begini gitu ya, atau usaha-usaha lain seperti membuat Ada usaha lain. Iya maksudnya Ya saya karena belum terpikir gitu ya. ya baru mau coba-coba bikin akuarium Pak. Oh iya oke iya. Itu memang agak sedikit ini Pak ya, lari dari pakemnya furniture tadi ya. Sebenarnya larinya ke interior, itu kan Interior, oh ya interior ya, masih interior. Masih Cuman interior. produk buatannya lain ya, bukan dari kayu ya. Iya. Oh ya itu, jadi sebetulnya Interior juga jadi. sebetulnya Bapak sudah mulai sudah mulai menghidupkan survival mode itu untuk mencari mendiversifikasi usaha kan. Iya. Ya, jadi itu salah satunya semangatnya guys memang dalam kondisi sekarang ini ya untuk pintar-pintar mendiversifikasi usaha agar tetap bisa bertahan dalam kondisi yang memang ya tidak biasa seperti ini.
Saya kira guys, itulah bincang-bincang kita sore hari ini, menarik sekali dengan Pak Ahmad ini. Jadi beliau pada prinsipnya ya membuka, kalau memang ada di antara you guys itu tertarik dengan produk-produk kayu ya, silakan berhubungan dengan Pak Ahmad ini di seputaran jalan Macan Kumbang ya, di belakang Tanah Merah, Istana Gubernur. Demikianlah bincang-bincang kita guys, mudah-mudahan menambah inspirasi Anda. Sampai jumpa di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you guys.